Sunda dan Jawa, mana yang lebih tua? Akhir-akhir ini banyak yang mempertanyakan antara suku Jawa dan suku Sunda. Siapakah yang paling tua? Siapakah kakak dan siapakah yang adik? Jujur, di sini saya sangat kebingungan. Selain langkanya minyak goreng, saya juga bingung karena kedua suku ini mempunyai masa kehidupan yang sudah beribu tahun lamanya. Tidak berputus asa di gempuran langkanya minyak goreng, saya coba mengumpulkan berbagai sumber yang ada. Di sini saya tidak ingin mengadu domba antara kedua suku, melainkan sebagai pemahaman dan pengetahuan supaya lebih mengerti akan budaya yang kita miliki. Jadi saya berharap teman-teman semuanya mampu berpikir secara jernih, sejernih air zam-zam kalau bisa. Gak usah banyak pembukaan, mari kita bahas antara suku Sunda dan suku Jawa. Pertama-tama, saya akan mengajak penonton untuk mampu melihat perbedaan antara suku Sunda dan Jawa terlebih dahulu. Salah satu mahasiswa ITB yang bernama Rian Adikusuma menuliskan, suku Sunda dan suku Jawa dapat dilihat dari beberapa perbedaan yang ada. 1. Asal-muasal. Jawa berasal dari kata Yava, Sanskrit, yang artinya jelai atau tanaman padi-padian. Tentu ini mengarah ke nama pulau Yava Dwipa yang sekarang kita sebut sebagai Pulau Jawa. Pusat peradaban orang Jawa ada di dekat gunung-gunung aktif yang subur. Sementara Sunda berasal dari kata Sun yang artinya bercahaya. Ini mengarah ke karakter kulit orang Sunda yang sangat putih ketimbang pendatang dari Kola, India maupun tetangga mereka. Dikarenakan pusat peradaban orang Sunda ada di dataran tinggi dan orang-orang ini umumnya memiliki kulit yang lebih terang. Masyarakat Sunda jauh lebih egaliter daripada Jawa yang lebih feodal. Dinilai dari bahasanya saja sudah kelihatan bahwa bahasa Sunda belum terpengaruh budaya Jawa Mataram. Seperti di Banten, tidak memiliki struktur kasar, tengah, dan halus. Ini dikarenakan budaya keraton dan feodalisme di wilayah timur Jawa sangat kental dibandingkan dengan barat. 3. Karakter positif. Orang Jawa terkenal pekerja keras, ambisius, dan cukup serius. Bangsa ini dikenal banyak memiliki pencapaian membangun Candi Borobudur, Prambanan, Kompleks Dieng, dan Hitabe seperti situs Trowulan. Selain itu, orang Jawa juga tercatat memiliki jejak imperialis dilihat dari kerajaan Singosari dan Majapahit. Orang Jawa juga terkenal mau hidup susah dan gemar merantau atau berkoloni. Jawa tersebar hampir di seluruh Indonesia, bahkan di Johor dan Irian. Selain itu, orang Jawa juga terkenal akan ilmu tempat besi mereka, tenun, persenjataan, dan pelayaran mereka. Sementara orang Sunda lebih dikenal sebagai orang yang santai, humoris, atau easygoing. Walau tidak semenonjol orang Jawa, orang Sunda sangat terkenal di bidang entertainment. Tentu ini bukan hanya dikarenakan tampang mereka yang rupawan, namun juga humor mereka yang kena ke semua kalangan. Selain entertainment, orang Sunda juga memiliki peninggalan berupa armor atau baju zirah yang sangat kompleks. Baju-baju zirah ini disebut sebagai krei waja atau baju baja. Ini kenapa kerajaan di Sunda cukup pede dengan eksistensinya walau diapit kedua bangsa yang sama ekspansinya, Melayu dan Jawa. Lalu siapa yang paling tua antara suku Sunda dan suku Jawa? Mari kita lihat suku Jawa terlebih dahulu dari berbagai sudut pandang yang ada. Pertama dari arkeolog. Menurut arkeolog Egon Dobis, seorang ahli anatomi yang berasal dari Belanda menemukan sebuah fosil manusia purba Homo erectus. Fosil ini ditemukan di Trinil pada tahun 1891. Pasca penemuan ini dilakukan perbandingan antara DNA fosil kuno tersebut dengan suku Jawa di masa kini. Hasil DNA tersebut tidak memiliki perbedaan jauh dengan suku Jawa masa kini. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya fosil manusia purba yaitu Pithecanthropus erectus. Sehingga membuat para arkeolog ini menjadi yakin bahwa nenek moyang suku Jawa berasal dari penduduk pribumi. Menurut seorang sejarawan justru berbanding terbalik. Von Hengeldren menyebutkan bahwa telah terjadi migrasi penduduk dari daerah Tiongkok atau Yunan
Di Kepulauan Nusantara, migrasi ini sudah ada sejak zaman Neolitikum 2000 sebelum Masehi sampai zaman Perunggu 500 sebelum Masehi, secara besar-besaran terhadap menggunakan perahu cadik. Begitu juga dengan Dr. Haji Ken, menyebutkan berdasarkan penelitiannya di tahun 1899 bahwa bahasa daerah di Indonesia mirip satu sama lain, dan Ken menarik kesimpulan bahwa bahasa tersebut dari akar rumpun yang sama, yaitu Austronesia. Maka hal inilah yang membuat Geldern yakin bahwa suku Jawa tidak berasal dari masyarakat pribumi. Dalam tulisan naskah kuno India disebutkan bahwa jika beberapa pulau di Nusantara termasuk Pulau Jawa adalah tanah yang menyatu dengan daratan Asia dan Australia. Akan tetapi pada saat itu terjadi musibah permukaan air laut yang naik. Hal ini membuat Jawa dan beberapa pulau lainnya terpisah. Tulisan kuno tersebut juga menyebutkan soal Aji Saka, seorang penggembara yang pertama kali datang di daratan Pulau Jawa dan menetap di sana bersama para pengikutnya, menjadikan mereka sebagai nenek moyang asli dari suku Jawa. Babat Jawa kuno. Babat Jawa kuno, asal-usul nenek moyang suku Jawa juga disebutkan dalam Babat Jawa kuno. Dalam babat ini diceritakan bahwa pangeran yang berasal dari kerajaan Keling tersisihkan bersama pengikutnya. Hal tersebut merupakan akibat dari perebutan kekuasaan yang membuka lahan dari sebuah pulau terpencil dibangun oleh mereka sebagai pemukiman dan mendirikan kerajaan yang diberi nama Java Cekwara. Keturunan pangeran inilah yang dianggap sebagai nenek moyang suku Jawa menurut Babat Tanah Jawa. Surat Keraton Kuno Malang. Menurut Surat Keraton Malang, asal-usul Jawa berasal dari kerajaan Turki pada tahun 450 sebelum Masehi. Kala itu Raja Rum, raja dari kerajaan Turki, mengutus para penduduknya untuk membuka lahan di pulau kekuasaan yang belum berpenghuni. Namun karena gangguan binatang buas, banyak penduduknya menderita sehingga mereka pulang ke negara aslinya. Kemudian pada tahun 350 sebelum Masehi, Raja kembali mengirim para penduduknya untuk kedua kalinya. Perpindahan tersebut membawa 20.000 laki-laki dan 20.000 perempuan berasal dari Coromandel. Perpindahan dipimpin oleh Aji Keler yang menemukan Nusa Kendang dengan dataran tinggi yang ditutupi oleh hutan lebat dan banyak binatang buasnya. Konon saat itu para penduduk sangat senang karena pulau tersebut banyak ditemukan bahan pangan dan tanaman subur bernama tanaman Jawi. Tanaman Jawi banyak ditemukan di mana-mana, maka dari itu nama dari jenis tanaman inilah dijadikan sebagai pulau tersebut, yakni Pulau Jawi. Hingga kini dikenal dengan Pulau Jawa dengan sebutan para penduduknya yakni suku Jawa. Lalu bagaimana dengan suku Sunda? Pertama-tama kita lihat dari sudut geologi. Berdasarkan pernyataan guru besar ITB Kosmandinata, asal-usul nama suku Sunda berasal dari kata Cudha, bahasa Sanskerta yang berarti putih. Kata Kosmandinata, terdapat gunung besar yang disebut gunung api besar bernama Gunung Sunda Purba di utara Bandung pada zaman Pleistocene. Erupsi gunung tersebut membuat daerah sekitar tersebut tertutup abu vulkanik putih, maka daerah tersebut dinamai Sunda yang berarti putih. Penggunaan istilah Sunda juga berasal dari rujukan wilayah Indonesia, berawal dari laporan penjelajahan ahli geologi Claudius Ptolemeus pada tahun 150 Masehi. Austronesia. Orang-orang Sunda berasal dari keturunan Austronesia, diperkirakan berasal dari Taiwan. Mereka kemudian bermigrasi melalui Filipina, lalu mencapai Jawa pada sekitar 1500 sebelum Masehi hingga 1000 Masehi. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa nenek moyang suku Sunda berasal dari daerah Sundalinda. Eden in the East. Tesis utama yang disampaikan dalam buku tersebut adalah Polinesia, penduduk benua Amerika, bukan berasal dari Cina seperti yang selama ini diketahui orang. Mereka justru berasal dari orang-orang yang datang dari dataran yang hilang di pulau-pulau Asia Tenggara. Penyebaran kebudayaan dan peradaban tersebut disebabkan banjir besar yang melanda pemukiman bumi pada 30.000 tahun yang lalu. Oppenheimer teori dengan tegas menyatakan nenek moyang induk peradaban manusia modern, Mesir, Mediterania, Mesopotamia berasal dari tanah Melayu yang sering disebut sebagai Sundaland atau Indonesia.
Hipotesis ini dibangun berdasarkan penelitian atas geologi, arkeologi, genetika, linguistik, folklore, atau mitologi. Berdasarkan geologi, Oppenheimer mencatat bahwa telah terjadi kenaikan permukaan air laut yang menyurutnya zaman es terakhir. Laut setinggi 500 kaki pada periode 14.000 sampai 7.000 tahun yang lalu dan telah menenggelamkan Sundaland. Arkeologi membuktikan bahwa Sundaland mempunyai kebudayaan yang tinggi sebelum banjir terjadi. Kenaikan permukaan laut ini telah menyebabkan manusia penghuni Sundaland menyebar kemana-mana mencari dataran yang tinggi. So, tadi itu adalah asal-muasal suku Sunda dan Jawa berdasarkan dari berbagai sumber yang saya kumpulkan. Lalu siapa yang paling tua di antara suku Sunda dan suku Jawa? Jika kita mengacu kepada teori migrasi, dari luar jelas bahwa nenek moyang kita adalah pendatang yang bermigrasi ke Nusantara. Bingung kan? Sama, Mimin juga. Kebingungan pertama, kita tidak bisa menanyakan secara langsung kepada manusia pertama di Nusantara, karena orang tersebut sudah tiada. Kebingungan kedua, kita tidak bisa menggunakan teori anak SD 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena untuk mengkaji manusia yang hidup pada masa dahulu harus menggabungkan beberapa teori yang ada, seperti DNA, fosil, dan lain sebagainya. Jadi, jika teman-teman mempunyai teori sendiri dan pendapat sendiri, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Sekian dari video ini, Mimin undur diri, pamit jika ada kesalahan dan kekurangan. Sampai bertemu di video selanjutnya.